Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan warehouse management system. Pertama, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Muhammad David Syaputra, yang kedua ada Afif Maulana Mahdi, yang ketiga Alif Fikri, yang keempat Ananda Nurul Maulita, yang kelima Leonardo Ritonga. Saya akan menjelaskan warehouse management system. Warehouse management system atau sistem manajemen pergudangan adalah sistem yang dirancang untuk mendukung manajemen pergudangan dalam perusahaan. Sistem ini juga dirancang guna menunjang proses rantai pasok. Sistem manajemen agar dapat membantu sebuah perusahaan dalam mengelola pergudangannya. Dalam sistem ini terdapat beberapa proses yang dapat menunjang pengelolaan barang di dalam gudang. Untuk proses yang terdapat dalam sistem manajemen pergudangan, tolong dijelaskan David. Baik, saya akan menjelaskan proses yang terdapat dalam sistem manajemen pergudangan. Yang pertama yaitu penerimaan atau recycling, yaitu kegiatan penerimaan yang dilakukan guna memastikan kualitas dan kuantitas barang telah sesuai dan menerima barang sesuai aturan perusahaan. Yang kedua, penempatan atau put away, yaitu kegiatan untuk mengelompok barang, bahan atau produk yang dibeli dari luar. Yang ketiga, penyimpanan sementara atau storage. Penyimpanan sementara berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan bahan mentah atau produk yang siap lepas sebelum proses penerimaan ke konsumen. Yang keempat, pemindahan atau order picking, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah proses pemindahan material ke tempat lain atau kata lain sebelum pengecekan. Yang kelima, pemeriksaan, yaitu kegiatan yang dilakukan guna memeriksa segala sesuatu sehingga tidak ada barang yang cacat lagi. Dalam proses ini diperlukan ketelitian yang sangat besar. Yang terakhir yaitu penyaluran atau distribusi, merupakan proses terakhir yang dilakukan oleh manajemen pergudangan. Barang yang telah diperiksa telah siap untuk didistribusikan secara luas kepada pelanggan maupun pasar. Terima kasih. Ini contoh proses pada alur proses pada manajemen pergudangan. Bisa dilihat seperti ini untuk konsep yang digunakan di warehouse management system. Tolong jelasin Nurul. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep yang biasa dipakai dalam warehouse management system. Yang pertama di sini ada FIFO. FIFO merupakan panjangan dari first in, first out, yang memiliki pengertian barang yang pertama kali masuk harus yang pertama kali keluar. Contohnya seperti telur. Telur yang pertama kali masuk ke toko harus dijual pertama kali juga. Jika kita menjual telur yang belakangan masuk, maka telur yang terlebih dahulu masuk makin lama akan semakin rusak. Metode FIFO ini banyak diaplikasikan di berbagai usaha karena perhitungannya yang sederhana. Baik dengan sistem fisik atau periodik atau sistem perpetual yang akan menghasilkan penilaian persediaan sama. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai LIFO. LIFO merupakan kepanjangan dari last in, first out. Barang yang pertama kali masuk harus pertama kali keluar. Contohnya adalah batu bata. Batu bata yang pertama kali masuk akan berada pada tumpukan bawah, sedangkan batu bata yang belakangan masuk akan berada di atas. Otomatis, batu bata yang terjual duluan adalah batu bata yang berada di atas atau yang masuk belakangan. Konsep selanjutnya adalah FIFO. FIFO merupakan singkatan dari first expired, first out. Konsep ini hampir mirip dengan FIFO. Namun, pada konsep ini, barang yang lebih cepat kadaluarsa harus pertama kali keluar. Contohnya adalah beberapa jenis usaha seperti apotek, toko, makanan, kue, ataupun minimarket. Produk-produk yang diutamakan terjual adalah produk yang memiliki jangka waktu atau masa expired yang sangat pendek, sehingga akan cepat basi dan tidak terjual secara cepat, untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang. Baik, terima kasih. Untuk tips meningkatkan manajemen gudang, tolong dijelaskan Afif Maulana. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tips meningkatkan manajemen gudang. Yang pertama ada membuat data yang akurat. Membuat data yang akurat, kita harus mendata
barang-barang tersebut yang berada di gudang sesuai dengan barang yang ditentukan. Yang kedua ada membuat forecast persediaan atau mempersediakan barang tersebut sesuai dengan tempat yang disediakan atau sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Yang kelima ada melakukan pengecekan. Barang-barang tersebut dicek apakah barang tersebut berkualitas untuk dikirim dan untuk diproses. Yang kelima ada memisahkan stok barang lama dan barang baru. Barang yang lama akan dipisahkan dan dicek apakah masih bisa berproduksi, dan barang yang baru dicek apakah bisa untuk dikirim ke tempat yang lain. Jadwal persediaan. Yang terakhir ada mengatur tata letaknya. Barang tersebut diatur dan diletak sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Untuk manfaat manajemen pergudangan, tolong dijelasin, Leonardo. Manfaat manajemen pergudangan yang pertama menjaga kualitas dan kuantitas barang. Menjaga kualitasnya ini maksud yaitu menjaga dari tempat yang berbahaya, menjaga dari air. Selanjutnya ada menjaga keamanan serta keberadaan suatu barang. Menjaga keamanan di sini berarti kita menjamin barang yang kita miliki itu atau yang berada di tempat kita itu aman. Meningkatkan pelayanan distribusi, memberikan informasi yang lengkap. Memberikan informasi yang lengkap di sini maksudnya adalah memberikan data-data yang lengkap terhadap barang yang ingin kita kirim dari gudang. Selanjutnya menertibkan administrasi. Selanjutnya, alasan kenapa warehouse management di setiap perusahaan harus ada, yaitu pengurangan biaya transportasi dan produksi. Transportation, production, cost reduction. Selanjutnya ada koordinasi di antara permintaan dan juga penawaran atau coordination of supply and demand. Yang ketiga ada pertimbangan produksi, production, consideration, dan selanjutnya ada pertimbangan pemasaran atau marketing consideration. Strategi perencanaan gudang yang baik yaitu ada define objective, collect information, analysis, create plan, implementation, post implementation. Sekian dari kami. Mungkin ada kesalahan atau materi, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.